Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Lucky sama Dewi lagi melacak GPS yang ada di HP-nya Tante Merlin. Di sini juga dia juga menemukan dan orang yang mengambil HP-nya, tasnya Tante Merlin. Lalu dia juga masuk dan di sini juga pas orang itu lagi memegang HP Tante Merlin, di sini juga langsung diambil oleh Dewi. Lalu orang itu juga dia mau ngelawan, tapi Lucky dengan sigap dia langsung meringkusnya orang itu. Lalu Lucky sama Dewi juga nanya kepada orang itu siapa yang telah menjual HP ini, kata Dewi kepada orang itu. Lalu Dewi juga dia minta orang itu mengantarkan ke tempat orang yang telah menjual HP ini. Lalu di sini orang yang membeli HP itu juga dia akan mengantarkan Dewi ke tempat di mana orang itu menjual HP kepada dirinya. Lalu di sisi lain terlihat para buana yang sudah memarahin Nana sama Lula. Di sini juga Balia juga ngomong kepada Bu Farah, saya ada yang mau ditanyakan kepada Bu Farah, kata Balia sama Pak Fajar kepada Bu Farah. Ya udah, kalau membicarakan masalah Lula silakan, kata Bu Farah kepada Balia. Saya bukan membahas masalah Lula, tapi membahas masalah Tante Merlin. Singkat cerita di sini juga malah terjadilah cekcok antara para buana sama Balia. Saya ini baru pulang dari polisi. Tante Merlin ngomong kepada saya bahwa Bu Farah dia malah menghina-hina kepada Tante Merlin, kata Balia kepada Bu Farah. Bu Farah juga dia tidak bisa ngomong, dia juga langsung diam. Tapi nggak lama kemudian dia juga masih mengelak dengan pembicaraan dia kepada Tante Merlin. Lalu di sini juga Balia juga dia pergi dari hadapannya Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia tidak menengok ke belakang bahwa Balia sama Pak Fajar sudah pergi, dia juga ngomong lagi sendiri. Sekarang tinggal membahas masalah Lula. Pas dia melihat ke belakang, Pak Fajar sama Balia sudah tidak ada. Lalu di sisi lain di mobil Balia sama Pak Fajar dia ngobrol, saya jadi curiga kepada Bu Farah, kata Balia. Lalu di sini di sisi lain terlihat Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya Tante Merlin untuk mencari bukti untuk bisa membebaskan Tante Merlin dari penjara. Lalu dia juga sudah ke sana ke sini mencari bukti. Pas di depan pintu di kamar rahasianya Tante Merlin, di sini Pak Fajar ngomong kepada Balia, ini kamar ini belum kita buka, kata Pak Fajar. Lalu terlihat Balia juga dia mencegahnya untuk membuka kamar itu, tapi di sini Pak Fajar juga memaksanya dan dia juga langsung mendobrak pintu itu. Pas sampai ke dalam, Pak Fajar sangat kaget, dia melihat ada kamar bayi. Lalu dalam batinnya Pak Fajar juga dia ngomong, ini kok ada kamar bayi di sini. Lalu di sini juga Pak Fajar juga langsung dia mewek sedih karena dia itu menghitung kado yang ada di kamar itu sama dengan umurnya dia, yaitu 29 kado. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, apakah benar saya ini anaknya Tante Merlin, kok, kata Pak Fajar kepada Balia. Tapi singkat cerita di sini Balia juga malah teringat kepada anaknya melihat bok bayi. Lalu terlihat Pak Fajar juga tidak mau kokoh sedih dan dia juga mengajak Balia untuk pergi ke makam anaknya, yaitu ke makam Nanda. Lalu di sisi lain di sini juga terlihat Bu Farah juga tidak mengasih tahu Nana sama Dewa dia membawa suster untuk mengurus junior karena Nana tangannya masih sakit. Nana juga sangat kecewa dan Dewa juga dia ngomong kepada Bu Farah, tapi Bu Farah dia tidak mendengar pembicaraan Dewa. Dia tetap kekeh dia akan suster itu yang mengurus junior. Dia juga pergi dari hadapan Dewa sama Nana. Lalu terlihat Nana sama Dewa juga dia masuk ke kamarnya junior yang lagi diurus sama suster. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga sama Balia sampailah ke makam anaknya, yaitu ke makam Nanda. Di sini juga dia menaburkan bunga. Pas dia mau menaburkan bunga, tiba-tiba
Di dalam wadah bunga itu malah pacekal-cekal tangannya Pak Fajar sama Mbak Lia. Terjadilah di sini padang-padangan antara Mbak Lia sama Pak Fajar. Pak Fajar juga dia tersenyum kepada Mbak Lia. Singkat cerita di sini juga dia sudah ngobrol dan sudah jarak ke makam anaknya yaitu Nanda. Dia juga pergi dari makam anaknya itu. Lalu di sisi lain di rumahnya Bu Farah di sini, Bu Farah yang lagi di kamar dia lagi santai-santai sambil baca buku. Tiba-tiba Dewa masuk ke kamar dirinya. Lalu Dewa juga ngomong kepada Bu Farah, saya minta kepada Mama mendingan batalin aja suster untuk mengurus junior, kata Dewa kepada Bu Farah. Terjadi lagi di sini antara Bu Farah cekcok sama Dewa. Tapi Bu Farah juga dia masih tetap dia juga akan menyuruh suster itu mengurus junior. Di sini juga Dewa juga dia pergi dari kamarnya Bu Farah. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga sama lihat dia sudah pulang dari makam. Dia juga di dalam batinnya Pak Fajar dia juga akan pergi ke rumahnya Bu Diana. Terlihat di sisi lain di rumahnya Bu Diana pas dia mau keluar dia sangat kaget dan senang dia kedatangan Pak Fajar. Lalu Bu Diana juga ngomong kepada Pak Fajar, ada apa kamu kesini nak? Bagaimana keadaan Nana sama Lula? Kata Bu Diana kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Bu Diana, saya kesini ada yang mau dibicarakan sama Bu Diana, kata Pak Fajar kepada Bu Diana. Lalu di sini Bu Diana juga dia membawa Pak Fajar ke dalam rumah. Untungnya di sini suaminya Bu Diana juga belum pulang dari kantor. Singkat cerita Bu Diana juga sampai ke dalam dan Bu Diana nanya kepada Pak Fajar, ada apa yang mau ditanyain sama ibu nak? Kata Bu Diana kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Bu Diana, saya ini kan bukan anak kandung Bu Diana kan? Kata Pak Fajar kepada Bu Diana. Bu Diana juga di sini tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menceritakan masa lalunya Pak Fajar sambil dia juga mewek. Pak Fajar juga dia sangat kaget dan juga sedih mendengar cerita masa lalunya dia dari Bu Diana. Lalu Bu Diana juga dia ngasih tahu di mana waktu dia mengadopsi Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga dia langsung dia tungkul dan juga dalam batinnya dia bicara, benar-benar orang-orang di sini tidak mau saya hidup dan ibu kandung saya juga membuang saya ke panti asuhan dan ibu yang mengadopsi saya juga membuang saya, kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar sudah mengetahui semuanya bahwa dia itu bukan anak kandungnya Bu Diana dan Nana sama Lula itu bukan adik kandung dia. Lalu dia juga pamitan dan dia juga pergi dari rumahnya Bu Diana. Terlihat Pak Fajar sudah pergi dari hadapannya Bu Diana. Bu Diana juga langsung mewek, dia juga sambil dia ngomong sendiri, minta maaf saya nak, kata Bu Diana sambil dia mewek. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Desember 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.